Cina sedang mempersiapkan serangan dan penyerbuan ke Taiwan tahun 2027. Hal ini dikaitkan dengan perintah dan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Xi Jinping. Sebuah statement politik yang sangat bermakna. Taiwan, sebuah negara pulau di sebelah timur daripada daratan Cina, merupakan sebuah negara yang independen, yang mempunyai sejarah panjang dan kondisi perekonomiannya yang maju, yang bahkan mampu melebihi kondisi perekonomian di Cina daratan, mempunyai latar belakang yang unik dan bisa menjadi sebuah kajian dan pengetahuan bagi kita semuanya. Taiwan, dia dijajah oleh Jepang sekitar 50 tahun, dari 1895 hingga 1945, hingga usai Perang Dunia Kedua. Sementara itu, tadinya Taiwan adalah merupakan bagian yang tidak terpisah dengan Cina daratan, dan Cina daratan adalah merupakan juga negara besar yang memiliki sejarah panjang, dari mulai kekaisaran dan hingga terakhirnya adalah runtuh kekaisaran dan muncul sebuah republik, negara merdeka dengan masa pemerintahan, sistem pemerintahan republik. Namun hal tersebut tidak bisa berlangsung lama karena mendadak juga Cina harus menghadapi serbuan Jepang dan menjajahnya. Sementara itu, secara internal di dalam Republik Cina sendiri ada pertentangan yang cukup tajam, di mana Cina nasionalis dipimpin oleh Chiang Kai-shek, sementara ada Cina yang satu lagi yang menganut faham komunis, yaitu dipimpin oleh Mao Zedong. Nah, Mao Zedong ini dalam kiprahnya dari mulai 1920 sudah bertentangan dengan Chiang Kai-shek. Dan Chiang Kai-shek memang pada saat itu memimpin Cina untuk menjadikan Cina sebagai sebuah negara merdeka dengan prinsip pemerintahan republik nasionalis. Dan partai yang dibesarkan oleh Chiang Kai-shek adalah Kuomintang. Partai Kuomintang ini adalah partai nasionalis Cina yang berkedudukan di Cina daratan, dan Chiang Kai-shek pun ada di Cina daratan. Namun pertentangan secara internal di dalam Cina mengharuskan mereka saling berseberangan, dan terjadi 2 kali pertempuran atau bisa dibilang perang saudara, bahkan membuat korban yang cukup besar. Sekitar 6 juta rakyat Cina dalam perang saudara yang pertama, yaitu di kisaran tahun 1927. Di situ terjadi perang saudara sekitar 3 tahun. Kemudian
perang saudara reda, namun pertentangan Partai Komunis dan Partai Nasional Kuomintang masih berlangsung. Terjadi Perang Dunia Kedua di mana Jepang lebih intens masuk ke dalam wilayah Cina, termasuk kepada wilayah Taiwan, Pulau Formosa waktu itu. Nah, jadi dalam Perang Dunia Kedua memang perang tersebut membuat porak-poranda daratan Cina, dan menjelang berakhirnya Perang Dunia Kedua, Jepang ditaklukkan dan kalah dan menyerah tanpa syarat. Kemudian Jepang angkat kaki dari Cina, baik dari Cina daratan maupun dari Taiwan, dan di sini terjadi konflik berulang lagi antara Partai Komunis yang dipimpin oleh Mao Zedong dan Partai Kuomintang, Partai Nasionalis Kuomintang yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek. Namun dalam konflik yang berdarah juga dari tahun 1947 hingga 1949 pun juga menghabiskan energi yang luar biasa, dan korbannya juga cukup banyak, sekitar 6 hingga 7 juta rakyat meninggal dalam perang saudara tersebut, yaitu perang saudara pasca Perang Dunia Kedua. Dan dari hasil perang saudara tersebut, Chiang Kai-shek terdesak dan akhirnya dia melarikan diri ke Taiwan, ke Pulau Formosa, dengan membawa panji-panji Partai Kuomintang dengan sistem nasionalis. Dia tidak bisa menerima faham komunis yang diembuskan dan dikembangkan oleh Mao Zedong. Jadi konflik dua partai tersebut antara Kuomintang dan komunis memang tidak bisa disatukan. Seolah-olah Kuomintang adalah kalah, melarikan diri menyeberang ke Pulau Taiwan, Pulau Formosa. Hal tersebut terjadi pada tahun 1949. Dalam situasi seperti itu, memang negara-negara sekutu, terutama Amerika Serikat, sangat memiliki concern bahwa dia ingin membendung pergerakan komunis yang dihembus-hembuskan oleh Mao Zedong, sehingga Amerika Serikat berpihak pada Chiang Kai-shek. Dia berpihak kepada Partai Kuomintang dan dia membackup dan memberi berbagai bantuan dan perlindungan di Taiwan. Maka sejak saat itu Cina pecah menjadi dua, yaitu Republik Rakyat Cina yang ada di Cina daratan di bawah pimpinan Mao Zedong dengan sistem politik komunis single partai, satu partai, sementara Chiang Kai-shek dengan Partai Nasionalis dengan panji-panji Partai Kuomintang di Pulau Formosa, dan kemudian mendirikan negara Republik Cina Taiwan. Jadi Republik Rakyat Cina komunis di Cina daratan dan Republik Cina nasionalis di Pulau Formosa atau di Taiwan. Ini adalah dua hal yang saling bertentangan, dan sejak saat itu terjadi berbagai rivalitas
memang gerakan-gerakan militer kedua belah pihak sedikit berapi-api, ingin menyerbu, ingin menyerang. Yang nasionalis yang di Taiwan ingin menyerbu dan merebut pimpinan di Cina Daratan dan mendeklarasikan Partai Nasionalis Kuomintang. Itu keinginannya Chiang Kai-shek. Maka mereka memperkuat posisinya di Taiwan dengan sistem itu. Namun Mao Zedong yang di Cina Daratan, dia dengan akses dan teritori yang besar, dia bisa memperkuat kedudukannya sebagai pemimpin Partai Komunis dan bahkan disupport oleh Uni Soviet dari utara, sehingga mereka pun posisinya sangat kuat. Sehingga pada periode 1949 ke depan, masing-masing menjadi dua negara yang saling keduanya menyebut negaranya adalah Republik Cina dan Republik Rakyat Cina. Dua-duanya ingin disebut sebagai Cina. Sementara itu dalam piagam PBB yang diakui sebagai negara Cina adalah Taiwan. Republik Cina Taiwan itu adalah negara yang menjadi anggota PBB. Ya, unik. Yaitu negara kecil di Pulau Taiwan, dia anggota PBB, sementara Cina komunis non anggota PBB. Dan waktu berlangsung, waktu berjalan, sehingga masing-masing berjalan menurut kiprahnya masing-masing. Kedua pemimpin saling berseteru, dan tentunya rakyat pun juga apabila ada hubungan persaudaraan di antara Taiwan dan Cina Daratan sedikit banyak terhambat karena sistem politiknya berseberangan dari dua negara tersebut, sehingga hubungan diplomatik tidak ada. Dan Republik Cina Taiwan sebagai anggota resmi PBB, dia didukung lebih daripada 30 negara-negara dunia. Jadi dia cukup cemawa berjalan di dalam diplomasi internasional. Dia betul-betul mewakili Cina. Sementara Cina Daratan sepertinya secara politik limbung karena tidak terwakili oleh di dalam kancah PBB dan kancah internasional. Namun secara perekonomian kedua pihak ini saling melakukan kegiatan perdagangannya, dan di Taiwan berkembang dengan pesat sehingga mencapai tingkat kemakmuran rakyatnya, bahkan bisa disebut sebagai macan Asia Timur, Taiwan. Dan income per kapitanya mencapai pada tahun 2023 kemarin, 2 tahun yang lalu, atau mungkin sekarang juga mencapai 23.000 US dollar. 23.000 US dollar per kapita, dengan jumlah penduduk 23 juta rakyat. Sementara Cina Daratan saat kemarin atau saat sekarang jumlah penduduk 1,3 miliar, income per kapitanya hanya 13.000 US dollar, separuhnya. Nah, kondisi seperti ini bisa dibaca oleh masing-masing komunitas internasional sebagai
sebagai rivalitas. Sementara itu, pada periode 1970, Presiden Richard Nixon hadir datang ke Beijing, bersalaman dan terjadi diplomasi. Dan sejak saat itu Amerika mulai condong dan mengakui bahwa Cina Daratan atau Cina Republik Rakyat Cina yang berhaluan komunis bergandengan tangan dengan Amerika Serikat. Sementara itu pada periode 1970 hingga 1980 terjadi pergeseran politik secara internasional dan akhirnya Republik Rakyat Cina, yaitu Cina Daratan, menjadi anggota PBB dan Taiwan harus dikeluarkan karena memang masyarakat internasional menganut prinsip satu Cina, masyarakat internasional, dan mereka kedua-duanya menyebut dirinya Cina. Itu masalahnya. Yang Cina Daratan memang Cina ya, tapi yang Cina di Taiwan juga menyebutnya dia sebagai Republik Cina juga. Maka masyarakat internasional bahkan PBB pun juga tidak bisa menerima dua-duanya sebagai anggota Dewan Keamanan PBB. Jadi dari Cina Taiwan beralih kepada Cina Daratan. Namun Indonesia saat ini tadinya hubungan diplomatiknya memiliki hubungan diplomatik dengan Cina Daratan, namun sempat dibekukan karena peristiwa G30 SPKI tahun 65. Jadi tahun 1967 Indonesia memutus hubungan dengan atau membekukan hubungan diplomatik dengan Cina Daratan sampai beberapa tahun periode setelah itu akan dibuka kembali. Sementara itu Indonesia melakukan hubungan komunikasi dengan Cina Taiwan dengan menempatkan atase perdagangan dan beberapa atase lainnya. Jadi hubungan perdagangan luar biasa dengan Cina Taiwan. Dan karena Cina Taiwan memperoleh privilege dari banyak negara sehingga perekonomiannya bisa berkembang sedemikian pesat sehingga saat ini negara Taiwan bisa dibilang memiliki kemampuan perekonomian yang setara dengan Korea Selatan. Korea Selatan adalah merupakan bagian daripada Korea Republik yang non komunis sehingga dia juga mempunyai kemampuan pertumbuhan perekonomian yang tinggi karena banyak didukung dan di backup oleh negara-negara bebas lainnya. Sementara itu Amerika Serikat saat ini dimulai sejak Perang Dunia Kedua telah menempatkan armada ketujuhnya di Jepang. Armada ketujuhnya Amerika tersebut kekuatan militer yang sangat besar didukung oleh hampir 200 kapal perang dan di backup oleh lebih dari 200 pesawat terbang tempur yang bisa mendarat di kapal induk dan di backup oleh hampir 70.000 tentara Amerika. Tentara Amerika yang di dalam armada ketujuh tersebut warawiri di kisaran antara Jepang dan
Selat Taiwan, sehingga dia mengamati gerakan-gerakan Cina daratan, karena memang obsesi daripada Cina daratan adalah membebaskan Cina Taiwan, karena sudah resmi bahwa pemerintahan yang sah dari Cina adalah yang di Cina daratan, dan Cina daratan adalah komunis, dan komunis ingin menyerbu ke Taiwan, dan rasa atau keinginan untuk menyerbu ini hinggap hampir di semua benak dan agenda para pejabat di Cina daratan, sehingga berbagai rapat-rapat internal selalu terkuak kapan menyerbu ke Taiwan, kapan menyerbu ke Taiwan. Dan Menteri Pertahanan Amerika Pete Hegseth bahkan menyebutkan, oh, Cina akan menyerbu nanti tahun 2027. Hal ini dikaitkan dengan gelagat dan berbagai perintah dan berbagai gerak-gerik dari Xi Jinping di dalam memimpin Cina komunis saat ini. Memang kondisi Cina memang sedemikian sangat rawan dalam arti permusuhan ideologi, yaitu antara nasionalis dengan komunis. Tetapi secara politis kedua belah pihak pun juga saling mengintip. Sementara di Cina daratan hanya satu partai, yaitu Partai Komunis Cina, PKC. Sementara di Cina Taiwan ada tumbuh beberapa partai. Memang yang kuat adalah Partai Kuomintang yang ingin mempertahankan partai nasionalis, dan juga mempunyai ambisi besar untuk bercita-cita, mempunyai obsesi untuk kembali ke Cina daratan dan merebut pimpinan Cina dari tangan komunis. Namun jauh asap dari api, karena Cina daratan menjadi raksasa militer dan raksasa ekonomi, sehingga hampir tidak mungkin Cina Taiwan menyerbu ke Cina daratan. Namun secara faktual dalam operasional memang Taiwan berulang-ulang mengatakan bahwa dia harus mempunyai angkatan bersenjata yang kuat. Saat ini dia memiliki 430.000 tentara, suatu pasukan yang sangat kuat, bahkan seimbang dengan tentaranya yang ada di Indonesia. Namun dia juga memiliki peralatan militer, utamanya adalah peralatan angkatan laut dan peralatan angkatan udara yang mampu terbang dan menyerbu ke Cina daratan. Kondisi yang ada di Cina Taiwan seperti ini menjadikan penduduk Taiwan saat ini sedikit terbelah. Sebagian masih ingin menjadi Cina Taiwan yang nasionalis dengan panji-panji Kuomintang. Sebagian lagi ada partai lain yang selalu ingin mencari peluang bahwa masa konfrontasi atau perang dingin ini hendaknya berakhir, dan mereka ingin mencari terobosan bagaimana agar bisa terjadi penyatuan antara Cina daratan dan Cina Taiwan.
hal ini yang menjadikan suatu dilema hingga saat ini. Ada pergeseran politik di dalam negeri di Taiwan. Apabila tadinya Partai Kuomintang sangat kuat dan dipimpin oleh Chiang Kai-shek, namun setelah Chiang Kai-shek meninggal tahun 1975, kemudian Chiang Kai-shek diganti oleh Chiang Ching-kuo. Presiden ini juga masih mencanangkan jiwa nasionalisme Kuomintang dan tidak ada kompromi dengan Cina komunis, Cina merah yang ada di daratan. Waktu berlalu terus-menerus dan setelah Chiang Ching-kuo wafat, kemudian diganti oleh Li Tenghui, di mana Partai Kuomintang dipimpin oleh orang asli Taiwan. Li Tenghui memimpin Taiwan dan memimpin Partai Kuomintang lebih moderat. Dan berikutnya pada kurun waktu 2000 ada pergeseran yang lebih dinamis lagi, di mana Partai Kuomintang sudah dipimpin jauh dari aspirasi politik Chiang Kai-shek, nasionalis non-kompromistis dengan Cina daratan, dengan Cina merah, dengan Cina komunis. Pada saat periode tahun 2000, Partai Kuomintang dipimpin oleh putra-putra dari asli Taiwan yang sudah merasa lelah berkonfrontasi dengan Cina daratan. Sementara itu, Cina daratan sudah berkali-kali, berulang kali mengajukan proposal non-agresi, non-perang, namun menawarkan bahwa Taiwan adalah bagian daripada Cina komunis, Cina daratan. Sehingga ditawarkan negara one country with two system. Ini sangat realistis tawaran ini, seperti halnya sistem yang diterapkan oleh Cina saat dia mengambil alih Hong Kong dan Macau. Hong Kong tadinya dijajah Inggris atau disewa oleh Inggris, sudah dikembalikan pada periode 1997 dan terjadi kompromi persiapan peralihan. Jadi Inggris wanti-wanti akan angkat kaki dan meninggalkan Hong Kong 100%, termasuk polisi dan tentaranya. Namun jangan sampai terjadi gejolak karena masyarakat sipilnya sudah nyaman dengan sistem Hong Kong yang dikembangkan oleh Inggris. Dan Cina, Beijing menyetujui bahwa Hong Kong akan diterima dengan tangan terbuka oleh Cina daratan dan menjadi bagian daripada Cina, namun diberi otonomi untuk mengurus keamanannya dan mengurus perekonomiannya. Dan hal itu adalah sebuah sukses besar. Maka tadinya banyak investor asing ingin siap-siap ancang-ancang mau angkat kaki dari Hong Kong menjelang penyerahan Hong Kong ke Cina. Namun ternyata sistem yang dijanjikan oleh Cina daratan adalah betul-betul dilaksanakan sehingga aman, nyaman, dan damai, sehingga tidak terjadi gejolak apa-apa.
Nah, hal ini diterapkan juga terhadap Makau yang tadinya dijajah oleh Portugis, sudah dicerahkan kembali ke Cina daratan. Nah, Cina Taiwan yang mengaku dirinya sebagai rakyat, sebagai Republik Cina pun ditawari, sudahlah Taiwan, kamu adalah Cina sama dengan kita. Jadi kamu Taiwan adalah bagian daripada Cina daratan, tapi kita sistemnya berbeda. Partai politik bolehlah, silakan kamu mengatur perpolitikan, namun tetap Taiwan adalah bagian daripada Cina daratan. Tawaran ini awal-awalnya ditolak, namun dari pergeseran waktu demi waktu mulai bermunculan niat untuk menerima tawaran ini. Bahkan dari Partai Kuomintang sendiri yang sudah jauh dari aspirasi pendiri Kuomintang, yaitu Chiang Kai-shek yang sudah lama meninggal, pemimpin-pemimpin Kuomintang sudah menggunakan politik kooperatif, kerjasama, dan terjadi berbagai komunikasi dan diplomasi berulang antara Taiwan dan Taipei dan Beijing yang dilakukan oleh Partai Kuomintang. Namun di Taiwan sendiri muncul beberapa partai yang juga semakin kuat dan semakin kuat, sehingga perimbangan politik saat ini di Taiwan ada 3 kekuatan politik, yaitu Kuomintang, kemudian yang mengatakan Pan Biru, kemudian ada 2 partai yang berkoalisi mengatakan Pan Hijau, dan ada Partai Solidaritas. Partai Solidaritas ini mengembangkan bibit-bibit militan yang solid, dan dia lebih menginginkan Taiwan sebagai republik yang merdeka. Dia tidak terlalu memperdulikan nama Cina di sandangnya. Dia lebih mau menerima, yang penting kita merdeka, independen. Apakah kita menggunakan Republik Taiwan tanpa embel-embel Cina, itu pun mau dilakukan. Jadi sekarang ada 3 kekuatan. Pan Biru, yaitu Kuomintang, sedang bermesra-mesra dengan Cina Komunis Daratan, dan Pan Hijau, 2 partai yang berkoalisi yang masih mau membentuk apakah bergabung dengan Pan Biru atau tidak, belum menentukan sikap. Sementara ada 1 partai Solidaritas yang ingin secara independen memproklamirkan Republik Taiwan non-China. Ini situasi yang terjadi. Namun sedikit flashback mengenai Taiwan sendiri. Kenapa begitu? Kenapa Taiwan demikian kuat perekonomiannya? Rupanya Taiwan sudah di-groom up oleh Jepang pada saat penjajahan Jepang dimulai tahun 1895. Jadi sepanjang Pulau Formosa yang panjang dari utara ke selatan, infrastrukturnya sudah dibangun, jalan-jalan, bahkan rel kereta api sudah dibangun dengan lengkap, dan di sana juga dipersiapkan berbagai cikal bakal industri, di mana Jepang ada, di Taiwan juga ada. Jadi Jepang menginginkan Taiwan sebagai koloni, sebagai jajahan, sebagai negara jajahan, sebagai sumber bahan mentah untuk industrinya Jepang, karena Jepang juga membutuhkan hal tersebut. Bahkan
kolonisasi Taiwan tersebut diperkuat dengan niat Jepang masuk Perang Dunia Kedua, dengan terbukti dia merangsek ke Asia, ke wilayah-wilayah Vietnam, wilayah-wilayah Malaysia, Singapura, Indonesia, dan Papua Nugini, Filipina, dan lain sebagainya. Itu adalah niat daripada Jepang memang menginginkan kolonisasi wilayah-wilayah di bagian selatan daripada Jepang. Nah, sehingga bisa difahami bagaimana Taiwan demikian bisa melaju perekonomiannya lebih kencang daripada perekonomian Cina daratan yang seperti gajah bengkak karena terbebani oleh rakyat yang jumlahnya di atas 1 miliar, sementara infrastruktur industrinya sedang dirintis. Sementara yang di Taiwan sudah diberikan sumber-sumber dan teknologi dan bahkan tenaga-tenaga terampil dari Jepang melatih warga-warga Taiwan untuk menjadikan sebagai negara industri. Bisa dikatakan Taiwan menjadi macan Asia Timur itu karena juga jasa daripada Jepang yang memang sudah meng-groom up, sudah dipupuk, diberi pupuk dan dikasih air dan ditanam dan ditumbuh besarkan sehingga masyarakatnya pun juga melek teknologi dan sehingga manakala perekonomian dan industrialisasi dunia yang dipimpin Amerika dengan teknologi komputer, teknologi semikonduktor, dan teknologi IT, internet, komputer, laptop, dan lain sebagainya, Taiwan sangat mudah mengadopsi itu sehingga berbagai merek-merek yang sudah established di Amerika ataupun di Eropa pun juga berbondong-bondong menggunakan Taiwan sebagai basis produksi merek yang dikembangkan di negara asalnya. Ini adalah latar belakang daripada bagaimana Taiwan sepertinya leading, sepertinya Taiwan meskipun secara politis dia seperti dikebiri dan dibonsai karena tidak boleh berkembang, dan setiap orang, setiap negara yang berdiplomasi dengan Taiwan dianggap melakukan dosa besar karena sebaiknya, karena kalau berdiplomasi adalah dengan Cina daratan, dengan Cina komunis, dengan Cina merah. Nah, situasi ini, rivalitas ini terus menerus dan bahkan hingga saat ini, makanya bisa dikatakan dalam kancah perekonomian beberapa negara Eropa termasuk Amerika, jadi mereka pun juga menggunakan standar ganda, pura-puranya baik-baik salaman minum kopi dengan Cina komunis, Cina daratan, namun sebetulnya mereka habis pesawat terbang mendarat di Beijing, sebelum take off kembali ke Eropa atau kembali ke Amerika, sebetulnya pesawatnya mencelok dulu ke Hong Kong, pura-pura ke Hong Kong, setelah itu dari Hong Kong mencelok ke Taiwan, ke Taipei untuk ketemu konco-konco partner bisnisnya untuk menggalang bisnis perindustrian yang sudah mereka investasikan di Taiwan.
Kita bisa rasakan itu. Di Indonesia, sebagai negara berkembang yang kalah dulu perkembangannya dibanding dengan Taiwan dan Korea Selatan, kita menikmati produk-produk elektronik dari Taiwan, produk-produk teknologi lainnya, produk-produk IT dari Taiwan, yang mana mereka mempunyai kualitas sekelas produk-produk Jepang ataupun produk-produk Amerika maupun negara Eropa lainnya. Ini, situasi ini yang menjadikan Taiwan adalah sebagai primadona, dan masyarakatnya pun sudah memahami situasi ini, sudah pandai berdagang, pandai berdiplomasi, sehingga banyak airline, kita tahu airline Eva Air itu yang dari Taiwan itu adalah yang dibangun dari maskapai, dari pemilik kapal tanker yang asalnya dari Taiwan. Kenapa? Taiwan mempunyai perusahaan yang besar, evergreen, yang mempunyai armada yang besar, karena memang perindustriannya sangat berkembang pesat. Nilai transaksi perdagangan Amerika dengan Taiwan, bahkan Taiwan menikmati surplus. Amerika import dari Taiwan sebesar 56 hingga 57 miliar dolar. Sementara Taiwan hanya mengimpor sekitar 48 miliar dolar. Jadi ada surplus 7 atau 8 miliar antara Taiwan dengan Amerika. Belum perdagangan Taiwan dengan negara-negara lainnya. Jadi di sini memang Taiwan menjadi mitra yang penting bagi Amerika. Namun Amerika menyadari bahwa Taiwan juga fragile karena sistem politiknya masih berseberangan, dan kita semuanya tidak bisa mendikte mereka untuk sudahlah, kamu bukan Cina, kamu adalah Taiwan. Itu sangat naif apabila kita menasihati Taiwan seperti itu. Kalau kamu jangan ngaku sebagai Cina, mungkin hidup kamu aman, damai, tentram, dan kamu boleh kemana-mana. Namun orang-orang yang ada di Taiwan secara politis, secara kultural, mereka adalah asal muasalnya adalah dari suku Cina juga. Cina belahan selatan, dari Cina daratan belahan selatan, berbagai suku besar yang menguasai Cina daratan, mereka bermigrasi ke Taiwan, sehingga mereka adalah betul-betul Cina. Kalau dibilang jangan Cina, mereka pasti enggak mau dan bahkan mungkin marah. Nah, itulah situasinya. Jadi setelah gamblang dengan latar belakang Taiwan seperti itu, kita tidak ingin ada serbuan militer dari Cina daratan ke Cina Taiwan. Kita tidak ingin perang bunuh-bunuhan atau meletus senjata untuk merebut itu. Namun kita mengharapkan adanya diplomasi yang lunak, diplomasi yang luas, yang akhirnya menjadikan mereka sebagai dua entitas atau satu entitas, namun bisa damai sejahtera dan saling membangun perekonomian, saling membangun kebudayaan, dan saling membangun peradaban manusia untuk menuju era abad ke-22. Demikian, mungkin ada butir-butir yang terlewatkan. Silahkan ditambah di komen, dan jangan lupa like dan share.
Terima kasih.